Istri CEO saya bab 961-970. Akan kukatakan sekali lagi, Raja Iblis Api. Ini wilayah kami dan kau punya waktu 1 menit untuk pergi atau aku terpaksa menunjukkan siapa bosnya di sini, kata pria parubaya itu dengan tidak sabar, matanya memancarkan cahaya merah. Hehe, sudah kubilang aku tidak akan pergi kecuali kau memberiku salah satu buah api itu. Dia menjilati bibirnya yang menawan sambil tersenyum dan berkata dengan tegas. Buah api adalah buah spiritual yang sangat langka yang hanya tumbuh di magma vulkanik dan hanya dapat dipanen sekali setiap 100 tahun. Raja Iblis Api tentu saja ingin mendapatkannya karena siapa yang tahu kapan kesempatan itu akan datang lagi jika ia melewatkannya. Selain itu, buah api itu juga akan membantu meningkatkan kekuatannya. 1 menit sudah habis. Aku harus memberimu pelajaran sekarang karena kau masih di sini. Pria berambut merah itu melompat dan mendarat tepat di depan Raja Iblis Api. Mengusir. Pria berambut merah itu mengayunkan pedang lebar merah selebar 5 jari ke arah Raja Iblis Api. Pedang itu melesat di udara dan tiba di kepalanya dalam sekejap. Alat spiritual tingkat tinggi. Lumayan, Raja Iblis Api tersenyum linglung, menatap pedang lebar di tangannya. Ledakan. Raja Iblis Api melangkah ringan ke tanah sambil berputar-putar seperti kupu-kupu, tiba-tiba menghindari serangannya. Dia kemudian menendangkan kaki kecilnya ke dada pria parubaya itu dan mendorongnya mundur 4 atau 5 langkah. Para manusia magma di belakangnya terkejut melihat kapten mereka dapat dengan mudah didorong mundur dengan sebuah tendangan. Seberapa kuat kalian, manusia magma? Mengecewakan sekali, Raja Iblis Api menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, Raja Iblis Api tidak menggunakan kekuatan penuhnya tadi, karena jika dia melakukannya, tulang para pria itu pasti sudah patah. Dia hanya menginginkan buah api, bukan ingin menjadikan manusia magma sebagai musuhnya. Manusia magma semakin melemah. Tiba-tiba terdengar suara di samping yang mendesah jengkel. Raja Harimau berwajah manusia berdiri tak jauh dari mereka, matanya berkilauan dengan sinar merah. Kultivasinya jelas telah berkembang pesat karena ia telah berevolusi menjadi berkepala manusia. Raja Harimau Merah, apakah kau di sini untuk memperebutkan buah api juga? Raja Iblis Api meliriknya. Tentu saja. Buah api itu adalah buah roh yang bisa membantu meningkatkan kekuatanku. Lagi pula, buah itu hanya matang sekali setiap 100 tahun, kata Raja Harimau Merah dengan angkuh, tampak garang. Lelaki berambut merah itu terlihat sangat marah karena dia sudah kesulitan menghadapi Raja Iblis Api, lalu Raja Harimau Merah pun ikut campur. Saranku, kita bertiga masing-masing dapat 1 dari 3 buah api. Adil, jadi bagaimana menurut kalian? Saran Raja Harimau Merah sambil tersenyum. Tidak ada faksi lain selain manusia magma, Raja Iblis Api dan Raja Harimau Merah yang memenuhi syarat untuk mendapatkan buah api karena mereka adalah yang terkuat di Pulau Api. Pria berambut merah itu jelas sedang mempertimbangkan kemungkinan saran ini dengan wajah muram. Meskipun para manusia magma itu kuat, patriark mereka masih menyendiri. Dirinya sendiri, tanpa patriark, bukanlah tandingan Raja Iblis Api maupun Raja Harimau Merah. Tiba-tiba terdengar bunyi gemerisik buah yang dipetik dari dahan-dahan dari belakang ketiga pihak yang sedang bernegosiasi. Kita beruntung bisa melihat buah api sungguhan di sini. Aku akan mengambilnya. Sebuah suara arogan dan mendominasi membuat pria parubaya itu kesal. King Feng Li datang bersama Raja Iblis Kelelawar Ungu dan tim Taring Serigala, bersama dengan Raja Ular Sisik Api yang memimpin jalan. Akan memakan waktu lebih lama bagi King Feng Li jika bukan karena bimbingan dan bantuan Raja Ular. Bagaimana kau bisa sampai di sini, manusia? Tanya lelaki berambut merah itu dengan nada yang sangat tidak ramah. Manusia magma selalu menentang dan memusuhi manusia, menganggap mereka sebagai musuh. King Feng Li menunjuk Raja Ular Sisik Api, dialah yang membawaku ke sini. Petik 2. Raja Ular Sisik Api hampir menangis ketika mendengar Li King Feng menjebaknya karena membawa mereka ke sini. Kaulah yang memaksaku membawamu ke sini, dan kau pasti sudah membunuhku dengan pedangmu jika aku tidak melakukannya. Pria berambut merah itu memutar matanya ke arah Raja Ular Sisik Api dengan perasaan tidak puas. Kau pengecut karena mendengarkan ancaman manusia, ejek Raja Harimau Merah. Binatang-binatang iblis di Pulau Api memang terlahir memusuhi manusia. Mereka terbiasa menyerang manusia secara langsung setiap kali melihat manusia di pulau itu. Raja Ular Sisik Api marah mendengar komentar itu tetapi dia menahan amarahnya saat memikirkan betapa kuatnya Raja Harimau Merah tua. Raja Harimau Merah, sebagai Raja Harimau, lebih kuat daripada Raja Ular Sisik Api, Raja Ular. Karena itu, ia tidak berani memberontak. Kalau kau menyimpan kebencian yang begitu kuat terhadap manusia, wahai harimau berkepala manusia, kenapa kau tidak berevolusi menjadi wajah anjing saja, bukan wajah manusia, balas King Feng Li. Manusia sialan, beraninya kau mengolok-olokku. Raja Harimau Merah memberikan tatapan peringatan pada King Feng. Kenapa kau menakuti makhluk kecil nan lucu ini, harimau raksasa?
Raja Iblis Api tertawa menawan saat melirik ke arah King Fengli, merasa wajahnya familiar. Raja Iblis Kelelawar Ungu memutar bola matanya mendengar ucapan Raja Iblis Api. Ia masih saja nekat, menggoda tuan muda itu bahkan sebelum mengetahui siapa dia. Apakah kau masih mengingatku, saudari yang berapi-api? Dia melangkah keluar dan berkata. Ini bukan rencana awalnya, tapi kalau tidak, Raja Iblis Api pasti akan terus menggoda tuan muda itu. Ia harus menghentikannya. Kau, kelelawar kecil, tanya Raja Iblis Api, merasa dia mirip dengan kelelawar kecil 15 tahun yang lalu. Dia tidak yakin karena mereka tidak bertemu selama 15 tahun. Ingatkan kau membelikanku lollipop 15 tahun yang lalu, saudari yang berapi-api. Raja Iblis Kelelawar Ungu tidak senang karena adiknya melupakannya, adiknya begitu baik padanya saat ia masih kecil. Ah, aku ingat kamu sekarang, hehe. Kelelawar kecil sudah jadi pria yang tampan setelah 15 tahun. Kamu punya pacar. Aku bisa carikan kamu pacar kalau kamu mau. Raja Iblis Kelelawar Ungu terdiam melihat saudari ini. Bagaimana mungkin kau tidak mengenali tuan muda kita di sini? Bab 962. Si cantik ini agak sombong. Raja Iblis Kelelawar Ungu merasa jengkel karena adiknya tidak mengenali King Fengli, jadi dia segera memperkenalkannya, dia adalah putra sang penakluk dan tuan muda kita. Dia frustrasi karena Raja Iblis Api telah sepenuhnya melupakan King Fengli. Benarkah? Aku hanya ingat dia masih kecil ketika dibawa ke benua serigala. Sekarang dia sudah dewasa, Raja Iblis Api mengedipkan matanya yang cerah. Raja Iblis Kelelawar Ungu mengerutkan kening pada saudara perempuannya ketika dia tidak berlutut di hadapan tuan muda atau menyapanya dengan hormat. Dia tidak senang dengan sikap arogannya. Seolah membaca ketidaksenangan di wajah Raja Iblis Kelelawar Ungu, Raja Iblis Api cemberut dan berkata, sang penakluk berjanji akan memberiku buah api ketika aku setuju menjadi salah satu dari 10 Raja Iblis. Lalu dia menghilang tanpa memberiku buah itu, jadi aku menganggap diriku wanita bebas sekarang. Adik kecil ini lucu sekali. Mau ku kenalkan pacar? Dia melirik ke arah King Fengli sambil tersenyum. Sepertinya sudah menjadi hobi Raja Iblis Api untuk mengenalkan pacar kepada setiap pria yang ditemuinya. Dan Li King Feng pun tak terkecuali. Tentu saja. Tapi aku mengincarmu dan aku ingin kau jadi pacarku, jawab Li King Feng dengan genit, tak mau kalah. Raja Iblis Berapi tersipu mendengar kata-katanya, marah karena dia dikalahkan oleh pria yang jauh lebih muda. Namamu Li King Feng, kan? Jaga sopan santunmu saat bicara denganku, atau aku akan memberimu pelajaran. Kakak senior, akhir-akhir ini aku merasa gatal dan ingin sekali dipukuli. Ayo, beri aku pelajaran, kata Li King Feng dengan nada bercanda. Tentu saja, dia tidak masalah dipukuli oleh wanita cantik. Wajah Raja Iblis Api memerah karena malu dan marah. Ia frustrasi karena telah mengecohnya lagi. Semua anggota tim taring serigala menatapnya dengan rasa iba, karena mereka tahu dari pengalaman bahwa King Fengli tidak hanya membunuh orang dengan hinaan, tetapi juga membuat banyak wanita cantik jatuh cinta padanya dengan kata-katanya yang manis. Melihat King Fengli dan Raja Iblis Api saling menggoda, Raja Harimau Merah Tua dan pria parubaya berambut merah itu pun mendidih dalam amarah. Pria parubaya berambut merah itu sangat marah pada King Fengli karena dia, seorang manusia biasa, mengabaikannya di wilayah manusia magma. Manusia terkutuk, kau harus segera meninggalkan wilayah kami, teriaknya dengan geram sambil menunjuk ke arah King Fengli. Aku benci ditunjuk-tunjuk. Turunkan jarimu dan beri aku buah api, dan aku akan segera pergi, kata Li King Feng melirik pria itu dan berkata dengan ringan. Buah api itu merupakan buah roh yang sangat berharga, sebuah objek yang diinginkan bukan hanya oleh Raja Iblis Api dan Raja Harimau Merah, tetapi juga oleh King Fengli. Tidak mungkin. Buah api itu milik kami, manusia magma, dan kalian tidak akan menerima satupun, cibir pria parubaya itu. Kalau begitu aku harus mengambilnya sendiri, sambil tersenyum tipis, King Fengli melangkah maju, bertekad untuk mengambil buah itu. Magma Fist, pria parubaya itu meraung dan menghantamkan tangan kanannya ke tanah, membentuk semburan magma mengerikan dari saripati vital. Magma Fist merupakan serangkaian teknik pengembangan diri tingkat roh yang kuat yang dapat mengubah saripati vital seseorang menjadi magma dan menghanguskan bumi hingga hitam. Melihat pemimpin mereka melancarkan serangan, para manusia magma di sekitar mereka semua menjadi gembira karena mereka telah belajar dalam pelatihan harian yang dipimpin oleh kapten bahwa ia dapat meledakkan sebuah bukit kecil dengan magma fist-nya. Adik kecil, apakah kamu membutuhkan bantuan kakakmu untuk menghadapi magma fist? Raja Iblis Api tersenyum lebar. Lili meliriknya dan berkata ringan, tidak, tapi aku butuh seorang wanita untuk membasuh kakiku. Maukah kau melakukannya untukku? Kamu menjijikkan dan tidak tahu berterima kasih gelombang, marah, dia menatapnya dengan tajam sambil tergagap menjawab. Kalau saja King Fengli bukan putra sang penakluk, dia pasti sudah membunuhnya dengan satu serangan telapak tangan.
Ia adalah salah satu dari 10 Raja Iblis 15 tahun yang lalu, tetapi ia meninggalkan sang penakluk, yang belum menemukan buah api untuknya. Ia mencari buah api itu sendiri dan akhirnya menemukannya di Pulau Api. Namun, buah-buah itu masih membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk matang ketika ia menemukannya, jadi ia menetap di pulau itu untuk menunggu waktu panen. Buah yang berapi-api itu sangat penting bagi terobosan budidayanya karena ia mempraktikkan teknik budidaya diri yang bersifat api. King Fengli tanpa emosi menghadapi serangan magma fish yang mengerikan. Dia tidak bergerak sampai tinju itu hampir mengenainya. Strangle Hellfish, tinju kedua, Nature Explosion, sambil berteriak pelan, dia melancarkan teknik tinju kedua dari Strangle Hellfish. Bayangan hitam yang terbentuk dari energi alam tiba-tiba muncul di hadapannya, menghantam magma dengan dahsyat. Ledakan. Magma yang terbentuk dari saripati vital meledak menjadi ketiadaan sementara bayangan dari Strangle Hellfish terus melanjutkan perjalanannya, mendorong pria berambut merah setengah baya itu ke dalam sungai magma dengan cipratan setinggi sekitar belasan meter. Kekuatan yang luar biasa. Pupil mata Raja Iblis Api mengerut karena takjub karena kekuatan King Fengli telah melampaui ekspektasinya. Semua manusia magma tercengang melihat pemandangan itu. Mereka mengira pemimpin mereka akan menghajar Lily, tetapi dalam sekejap mata, pemimpin mereka terlempar ke sungai magma. Ah! Sambil berteriak, pria parubaya itu melompat keluar dari sungai magma. Di kulit dadanya yang merah, muncul lekukan berbentuk kepalan tangan, karena salah satu tulang rusuknya telah dipatahkan oleh Li Qingfeng. Manusia terkutuk, kau melukaiku, amarahnya mendidih, ingin menguliti King Feng Li hidup-hidup. Bab 963. Kepala suku Magma Men. Hei, apa kepalamu berisi magma atau semacamnya? Apa aku mencuri istri atau putrimu? Kenapa kau memanggilku manusia sialan? Tanya King Fengli dengan kesal. Ia tidak senang dengan pria parubaya yang menyebutnya manusia hina karena manusia magma itu sendiri hanyalah varian manusia. Lagi pula, satu-satunya makhluk non-manusia di sini adalah Raja Harimau Merah, yang merupakan binatang iblis. Pria parubaya itu sangat marah mendengar kata-kata hinaan Li Qingfeng. Ia tidak akan pernah bisa memenangkan pertempuran hinaan dengan Li Qingfeng. Manusia terkutuk, hina, tak tahu malu, aku akan membunuhmu, dia memaki-maki King Fengli dengan kata-kata yang penuh hinaan. Dia mengayunkan magma fish raksasanya, melelehkan udara yang dilaluinya, dan menghantamkannya dengan ganas ke arah King Fengli. Orang yang gegabah, kata Li Qingshan sambil tersenyum menghina, lalu meninju dada pria parubaya itu dengan tangan kanannya. Retakan. Bunyi retakan menandakan pria parubaya itu kehilangan satu tulang rusuk lagi sebelum terlempar mundur ke sungai magma. Diiringi cipratan batuan cair yang besar, ia menjerit memelas, jelas-jelas terluka parah. Terlalu lemah. Aku tidak menyangka manusia magma akan selemah ini, sambil menggelengkan kepalanya, Li Qingfeng sedikit kecewa. Ia telah mendengar tentang kekuatan manusia magma di Pulau Api Merah, yang bisa hidup di dalam magma. Pria parubaya itu ternyata jauh lebih lemah dari yang ia duga. Baiklah, karena buah api itu sudah matang, aku akan memetiknya. Melihat buah yang sudah matang, Li Qingshan pun memutuskan untuk mengambilnya. Merasakan niatan King Fengli, Raja Iblis Api dan Raja Harimau Merah juga melangkah maju, saling menatap dengan waspada. Raja Harimau Merah tua tidak menganggap serius King Fengli hingga akhirnya dia memperlihatkan kekuatannya dengan melontarkan manusia magma hanya dengan satu pukulan. Suasana menjadi tegang karena konflik yang akan segera terjadi. Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar dari dasar sungai magma, sungguh sombong. Kalian bertiga seharusnya tidak mencoba mengambil buah api kami dengan paksa, terutama karena kami semua berada di wilayah manusia magma. Kehadiran kuat yang terpancar dari suara tua itu menakutkan. Magma di sungai perlahan terbuka, memperlihatkan seorang lelaki tua berambut merah dan berkulit merah berdiri di dasar sungai. Ia menatap dingin ke arah Li Qingfeng dan yang lainnya. Selamat kepada Patriark atas berakhirnya pelatihan terpencilmu, semua manusia magma berlutut dengan hormat. Lelaki tua itu adalah pemimpin para manusia magma. Ia baru saja mengakhiri pengasingannya dan sangat kuat. Baik King Fengli maupun Raja Harimau Merah mengambil langkah mundur, merasakan ancaman mematikan dari kepala magma. Menatap kepala suku itu tanpa rasa takut, Raja Iblis Api yang kuat itu tidak mundur sedikitpun. Anak muda, beraninya kau melukai salah satu dari kami. Aku harus memberimu pelajaran. Sambil tersenyum dingin, sang kepala suku mengayunkan pedang besarnya ke arah King Fengli. Pedang itu memancarkan kehadiran magma yang membara dan aura pedangnya yang sepanjang 20 meter membelah udara. Alat spiritual tingkat bumi. Ini benar-benar alat spiritual tingkat bumi. Melihat aura pedang setajam silet, Li Qingfeng tercengang karena kepala magma memiliki alat spiritual tingkat bumi. Klang! Ia menghunus pedang api merahnya dan menebaskannya ke arah lawannya. Aura pedang sepanjang 20 meter yang terpancar dari pedang itu berbenturan dengan aura pedang lelaki tua itu.
Kedua senjata tersebut merupakan perangkat spiritual tingkat bumi dan bertabrakan dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Ledakan. Dengan wajah pucat, King Fengli terlempar mundur oleh momentum kuat pedang musuhnya. Tahap akhir alam roh sejati. Apakah kau benar-benar seorang master tahap akhir alam roh sejati? Secercah kengerian muncul di mata King Fengli. Perlu dicatat bahwa Li Lifeng tak tertandingi di tahap awal alam roh sejati dan bahkan mampu melawan seorang master alam roh sejati tingkat menengah. Namun, ia bukanlah tandingan sang ketua, yang dua tahap di atasnya. Wow, seorang petarung alam roh sejati tahap awal ternyata bisa menahan seranganku. Kau telah berlatih teknik pedang yang hebat dan bahkan memiliki perangkat spiritual tingkat bumi. Secercah keterkejutan muncul di mata sang kepala suku. Peralatan spiritual tingkat bumi sangat berharga dan langka sehingga bahkan kepala manusia magma, pasukan terkuat di Pulau Red Fury, hanya memiliki satu. Saat kepala magma muncul dan menyaksikan kekuatannya yang mengerikan, ekspresi Raja Harimau Merah berubah dan dia mulai bergerak mundur diam-diam, mencoba meninggalkan tempat itu. Raja Harimau Merah, apakah kau mendapat izinku untuk pergi? Tanya kepala magma dengan dingin. Wajah Raja Harimau Merah memucat ketika niatnya ketahuan. Ia tahu bahwa ia bukan tandingan ketua magma dan tinggal di sini cukup berbahaya baginya. Hanya Raja Iblis Api yang masih tersenyum, tidak gentar dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh kepala magma. Selamat atas terobosanmu ke tahap akhir alam roh sejati selama masa pengasinganmu. Itu sungguh kabar baik, katanya sambil terkikik. Ekspresi kepala suku berubah saat melihat Raja Iblis Api. Jelas, ia mengenalinya sebagai wanita yang berkeliaran di wilayah kekuasaannya. Raja Iblis Api, mengapa kau ada di sini? Kepala magma, aku telah menunggu buah api selama 15 tahun. Tentu saja aku datang untuk buahnya. Buah api itu milik manusia magma dan kami tidak akan memberikannya padamu, sang kepala suku menolaknya dengan cemberut. Raja Iblis Api tersenyum dingin mendengar kata-katanya. Ia menyalurkan esensi vitalnya dan tiba-tiba, aura yang luar biasa kuat terpancar darinya, mendidihkan magma di sungai. Alam roh sejati tahap akhir. Raja Iblis Api, kau juga telah mencapai tahap akhir alam roh sejati. Kepala suku tercengang. Perlu dicatat bahwa sang ketua baru mencapai tahap akhir alam roh sejati setelah berusia lebih dari 100 tahun. Jelas, Raja Iblis Api jauh lebih berbakat daripadanya, karena ia telah mencapai tingkat yang sama di usia 30-an. Merasakan kehadiran kuat yang terpancar dari Raja Iblis Berapi, King Fengli mengerutkan kening saat menyadari bahwa si cantik telah menyembunyikan kekuatan aslinya hingga kemunculan kepala magma. Pantas saja dia tidak mau menjadikan Lily sebagai tuan mudanya. Dengan bakatnya yang luar biasa, dia jauh lebih kuat daripada Lily dan tentu saja menganggapnya lebih rendah. Bab 964. Memperoleh wawasan tentang teknik pedang vulkanik. Meskipun Raja Iblis Api memandang King Fengli dengan jijik, namun King Fengli menatapnya dengan tatapan panas, sembari berpikir betapa baiknya dia sebagai pengawal jika dia dapat membujuknya untuk mengikutinya dengan cara menaklukkan kepala magma yang kuat ini. Selagi dia menghibur dirinya dengan pikiran ini, King Fengli terus melemparkan pandangan tajam ke arah Raja Iblis Berapi. Dia memperhatikan tatapannya yang panas dan bertanya, berhenti menatapku atau aku akan mencungkil matamu. Seperti wanita pada umumnya, dia merasa frustrasi saat ada laki-laki yang menatapnya dengan penuh nafsu. Setiap pria suka mengejar seorang wanita. Meskipun kau bukan seorang wanita, kau adalah wanita yang kuat. Bagaimana kalau kau tunduk padaku dan menjadi pelayanku? Tanya King Fengli dengan nada sombong. Mendengar kata-katanya, semua orang menatapnya seolah-olah dia idiot, berpikir, hei, saudaraku, iblis wanita ini adalah penguasa alam roh sejati tahap akhir dan jauh lebih kuat darimu. Jika kau terus menggodanya tanpa malu-malu, dia akan mencabik-cabikmu. Seperti yang diduga semua orang, Raja Iblis Api mulai mendidih amarahnya atas kata-kata genitnya. King Fengli, apa kau benar-benar berpikir aku tidak akan berurusan denganmu karena kau putra sang penakluk? Dia melangkah ke arahnya dan berkata dengan dingin. Cantik, kita berdua sedang berusaha mendapatkan buah api itu. Kalau kau bertarung denganku, para manusia magma akan sangat senang. Apakah kau bersedia menyerahkan buah api itu setelah 15 tahun menunggu? Perkataannya tepat sasaran. Ia telah menunggu selama 15 tahun untuk buah api yang matang setiap 100 tahun. Ia tidak bisa menunggu 100 tahun lagi untuk buah berikutnya. Aku akan mengurusimu nanti, dia menatapnya dengan pandangan tidak bersahabat. Dia telah memutuskan untuk memberinya pelajaran yang baik setelah dia mendapatkan buah itu. Mengabaikan Lily, Raja Iblis Api memusatkan perhatiannya pada Huozu. Ia melangkah maju, aura mengerikan terpancar darinya. Kepala Huozu, aku akan mengatakannya lagi. Berikan aku buah api itu dan aku akan pergi, ancam Raja Iblis Api. Dalam mimpimu, sang kepala suku menggelengkan kepalanya dengan nada menghina. Kalau begitu aku sendiri yang akan mengambilnya, dia melompat ke udara dan terbang menuju buah-buah yang berapi itu. Teknik pedang magma, gelombang bergelombang,
Huozu, sang pemimpin magma, meraung dan mengayunkan pedang panjang merahnya. Pedang itu menciptakan gelombang magma setinggi lebih dari 10 meter dan mengarahkannya ke Raja Iblis Api. Cambuk 9 roh, Raja Iblis Api mengeluarkan cambuk merah. Merah seperti api, cambuk itu panjangnya lebih dari 3 meter dan memiliki pola-pola rumit yang terukir di permukaannya. Itu adalah perangkat spiritual tingkat bumi. Dengan 9 bagian, cambuk 9 roh terkenal karena kekuatannya yang besar. Raja Iblis Api mengayunkan cambuknya ke arah pedang magma, menciptakan hembusan angin di udara kemanapun pedang itu bergerak. Ledakan. Pedang dan cambuk saling beradu sehingga menimbulkan suara yang menggetarkan bumi, dan seluruh magma berhamburan ke atas dengan dahsyatnya. Karena keduanya adalah master alam roh sejati tahap akhir, kepala suku Huozu dan Raja Iblis Api membentuk perisai cahaya pelindung dengan esensi vital mereka untuk melawan kekuatan magma yang berterbangan. Jika tidak, mereka pasti akan terbakar parah oleh magma yang membara. Melihat magma yang melonjak terbang tinggi di udara, mata King Fengli menajam saat sebuah ide muncul di benaknya. Dia melihat kemiripan antara teknik pedang vulkaniknya dan aliran magma yang deras dari bawah gunung berapi besar, tempat tinggal manusia magma. Ada 4 teknik dalam tingkatan roh teknik pedang vulkanik dan sejauh ini, King Fengli baru menguasai teknik pertama, kondensasi vulkanik. Sambil menyaksikan magma yang melonjak, dia baru saja memperoleh wawasan tentang teknik kedua, Volcanic Tumble. Dia menebas pedang api merah dengan pola gerakan khusus dan magma di sungai itu langsung melayang 10 meter ke udara. Dengan teknik tumbal vulkanik, King Fengli dapat mengarahkan pergerakan dan kekuatan magma, serta menciptakan letusan gunung berapi dengan esensi vitalnya untuk melawan musuh-musuhnya. Berkat pertarungan antara Raja Iblis Api dan Kepala Manusia Magma, yang kekuatannya telah mengirim magma melonjak dan berjatuhan, King Fengli memperoleh wawasan tentang teknik pedang vulkanik kedua. Dia merasakan gelombang kekuatan baru mengalir dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, Raja Iblis Api dan Ketua telah melancarkan ratusan serangan satu sama lain. Karena keduanya adalah master alam roh sejati tahap akhir yang dilengkapi dengan perangkat spiritual tingkat bumi, tak satu pun dari mereka mampu menang. Akhirnya mereka mulai mendarat dengan menggunakan teknik tinju dan senjata mereka. Ledakan, ledakan. Benturan serangan terkuat mereka melukai keduanya, tetapi mereka melanjutkan pertarungan tanpa henti meskipun terluka. Hehe, sekarang saat yang tepat bagiku untuk mengambil buah api itu, mata King Fengli berbinar. Dia tidak akan pernah mempunyai kesempatan mendapatkan buah itu jika Raja Iblis Api dan Ketua tidak bertarung satu sama lain, karena dia bukanlah tandingan mereka berdua. Wus! King Fengli melompat seperti anak panah yang melesat ke arah buah yang berapi-api. Buah-buahan itu berada di atas batu di tengah sungai magma. Li Qingfeng terbang menyeberangi sungai dan mendarat di batu itu, hanya 1 meter dari targetnya. Ia sedang mengulurkan tangan kanannya untuk memetik buah-buah api ketika merasakan adanya serangan. Ia melompat ke samping dengan tergesa-gesa, dan tempat ia sebelumnya berada pun meledak dalam cipratan magma dan batu. Raja Harimau Merah, kau melancarkan serangan diam-diam padaku, seberkas cahaya dingin melintas di mata King Fengli. Jika bukan karena instingnya yang tajam, King Fengli pasti sudah mati. Manusia menjijikkan, buah api itu milikku. Keluar dari sini, kata Raja Harimau Merah dengan arogan, dengan niat membunuh di matanya. Bab 965. Kerugian besar di kedua sisi. Saat Raja Iblis Api sedang bertarung dalam kebuntuan dengan Ketua Manusia Magma, Huozu, Raja Harimau Merah mencoba mengambil kesempatan ini untuk merebut buah api. Namun, ketika ide itu muncul, Lili sudah selangkah lebih maju. Raja Harimau Merah mengikuti Lili dan melancarkan serangan diam-diam, tetapi sayangnya, ia ketahuan. Manusia menjijikkan, buah-buah api itu milikku. Sambil menyeringai, Raja Harimau Merah tua menjulurkan cakarnya yang tajam untuk mengambil buah-buah itu. Cakarnya sangat cepat dan dalam sekejap mata, ia telah sampai pada buah yang berapi itu. Li Qingfeng menghantamkan tinju kanannya ke depan dengan tiba-tiba dan menghantamkannya dengan keras menggunakan cakarnya, menimbulkan suara keras. Mereka berdua mundur selangkah. Tahap tengah alam roh sejati, tanya King Fengli sambil mengerutkan kening. Raja Harimau Merah berada satu tingkat di atasnya, tetapi dia tidak gentar dengan fakta ini. Jejak keterkejutan muncul di mata Crimson Tiger King, bertanya-tanya mengapa dia dipaksa mundur selangkah oleh lawannya, yang satu tingkat lebih rendah darinya. Cakar Raja Harimau, sambil berteriak pelan, dia mengayunkan cakarnya yang tajam, menebas udara dan langsung menuju jantung King Fengli. Dengan serangan ini, Raja Harimau Merah bermaksud membunuh King Fengli dengan cara mencabik jantungnya. Tinju neraka pencekik. Dengan wajah muram, Li Qingshan menggunakan jurus andalannya. Ia berubah menjadi gumpalan energi alam yang sangat besar dan tipis, berbenturan dengan cakar Raja Harimau. Gelombang energi yang sangat besar dilepaskan, menyebar keluar dan menghempaskan magma tinggi ke udara. Deng, deng. Sekali lagi, keduanya terpaksa mundur selangkah.
Dengan selisih hanya satu tingkat, kekuatan mereka pun seimbang. Tidak. Mereka sedang mencoba mengambil buah api. Melihat pertarungan antara Li Qingfeng dan Raja Harimau Merah, ekspresi Huo Zhu berubah. Dia mencoba menghampiri dan menghentikan mereka, tetapi dihalangi oleh Raja Iblis Api. Dia yakin bisa merebut buah-buah itu dengan paksa dari Lili dan Raja Harimau Merah jika buah-buah itu jatuh ke tangan mereka. Namun, akan sangat sulit untuk mengambilnya dari kepala Huo Zhu karena kekuatannya berada pada tingkat yang sama dengan kekuatannya sendiri. Huo Zhu menyadari jalan pikirannya, tetapi dia tidak dapat menyingkirkannya karena iblis perempuan itu sangat kuat. Dengan raungan pertempuran, mereka meneruskan pertarungannya. Keduanya takut buah api itu akan diambil orang lain, jadi mereka melancarkan serangan terkuat mereka terhadap satu sama lain. Pada serangan yang ke-500, cambuk Raja Iblis Api menembus jantung Huo Zhu sedangkan pedang Huo Zhu menusuk perut Huo Zhu. Ledakan, ledakan. Keduanya terlempar mundur dan jatuh terbanting ke tanah, menyemburkan seteguk darah. Keduanya terluka parah dan kehilangan kemampuan bertarung. Tak satu pun dari mereka menyangka akan terluka begitu parah satu sama lain. Satu-satunya perbedaan adalah Raja Iblis Api sendirian dengan luka seriusnya, sementara kepala suku Huo Zhu memiliki banyak anggota suku yang membantunya. Kakak cantik, aku akan membantumu jika kau berjanji menjadi pelayanku, sambil terkekeh, King Feng Li berkata kepada Raja Iblis Api yang lukanya berdarah. Dia cukup serius dalam mengendalikan Raja Iblis Api, yang merupakan seorang wanita cantik sekaligus petarung yang kuat. Dalam mimpimu, sambil berkata demikian, dia mengabaikan King Feng Li dan mulai merawat lukanya. Orang-orang suku Magma, cepat dapatkan buah-buah api itu. Kepala suku Huo Zhu meraungkan perintahnya kepada orang-orang Magma di sekitarnya. Saat ia menyembuhkan lubang kecil di jantungnya, kepala Huo Zhu tidak bisa bergerak dan harus memerintahkan orang-orangnya untuk mengambil buah itu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Seketika, kawanan manusia magma terbang keluar dari sungai magma dan menerjang ke arah buah-buah yang berapi itu. Meskipun mereka tidak sekuat King Feng Li, jumlah mereka begitu banyak sehingga mereka mengepungnya dengan tinju, telapak tangan, kaki, dan pedang. King Feng Li harus menghadapi serangan manusia magma saat dia melawan Raja Harimau Merah. Dengan fisiknya yang tangguh dan saripati vitalnya yang melimpah, King Feng Li bertarung bagaikan raja di antara manusia magma dan menghempaskan mereka dengan satu pukulan. Ancaman paling berbahaya datang dari Crimson Tiger King, yang merupakan seorang master di tahap tengah True Spirit Realm. Saat tangan kanan King Feng Li menyentuh buah api itu, serangan Raja Harimau Merah langsung mengenai dirinya, membuatnya geram atas gangguan itu. Untuk mendapatkan buah api, aku harus membunuh Raja Harimau Merah, pikir King Feng Li dengan niat membunuh di matanya. Raja Harimau Merah telah membuat kesimpulan yang sama mengenai King Feng Li. Gada Raja Harimau. Dia mengeluarkan gada berduri merah dan membantingnya dengan ganas ke arah King Feng Li. Dengan panjang lebih dari 2 meter dan ditutupi oleh paku-paku, tongkat merah itu adalah perangkat spiritual tingkat atas yang dibuat dengan bahan khusus. Dengan tongkat Raja Harimau Merah tua telah membunuh banyak musuh dan tongkat tersebut, yang terkenal sebagai senjata pembunuh di Pulau Api Merah, tengah dalam proses berevolusi menjadi perangkat spiritual tingkat bumi. King Feng Li memutuskan untuk bertindak cepat dan membunuh Raja Harimau Merah dengan teknik pedang vulkanik yang baru saja dipelajarinya. Volcanic Tumble. Dia memutar pergelangan tangannya dan memegang pedang di depan dadanya sebelum menebaskannya ke arah Tiger King Club dalam pola gerakan teknik pedang vulkanik. Aura pedang tajam itu memanjang hingga 20 meter dan berubah menjadi gunung berapi raksasa dengan magma yang menyembur keluar dari lubangnya. Aura itu menghantam Tiger King Club dengan kekuatan yang luar biasa dan tak tertandingi. Kaca. Tongkat Raja Harimau dipotong menjadi 2 bagian oleh pedang api merah dan dijatuhkan ke tanah. Ah! Klub Raja Harimauku. Dasar brengsek, kau menghancurkan perangkat spiritual tingkat tinggiku. Raja Harimau Merah tua dipenuhi kebencian yang mendalam. Tiger King Club merupakan senjata kesayangannya yang telah ia coba tingkatkan dengan bahan berkualitas lebih tinggi. Namun sekarang, semuanya telah dihancurkan oleh King Feng Li dan menghancurkan hati Raja Harimau Merah. Bab 966. Membunuh Raja Harimau Merah. Aku telah menghancurkan klub Raja Harimaumu, dan aku juga akan membunuhmu, sindir King Feng, wajahnya penuh kesombongan. Beberapa saat yang lalu, Crimson Tiger King memandangnya dengan hina, tetapi sekarang, keadaan telah berbalik. King Feng Li sangat senang dengan kekuatan besar tak terduga dari teknik pedang vulkanik kedua, yang dengannya dia dapat membunuh Raja Harimau Merah dengan mudah. Tak tertandingi di ranah yang sama, Lili juga mampu menantang petarung tingkat tinggi. Dengan perbedaan kekuatan yang tipis antara kedua lawan, kualitas teknik kultivasi diri dan perangkat spiritual menjadi kunci kemenangan. Di kedua area tersebut, King Feng Li lebih kuat dari Raja Harimau Merah dan kemenangannya merupakan hasil yang wajar. Volcanic Tumble, sambil berteriak pelan, King Feng Li menggunakan teknik pedang vulkanik kedua lagi.
Sebuah gunung berapi besar dengan magma yang menyembur muncul, mengarahkan magma tinggi ke langit dan menghancurkannya ke Crimson Tiger King. Ah! Tanpa persiapan, Raja Harimau Merah Tua menjerit tajam saat ia dihantam magma panas yang menyembur ke arahnya. Tanpa membentuk perisai dengan esensi vitalnya, dagingnya tak mampu menandingi magma tersebut. Semua pakaiannya meleleh akibat magma yang membara, memperlihatkan kulit hangus yang ditutupi oleh banyak sekali lepuh dan lubang hitam. Terluka parah, Raja Harimau Merah memutuskan untuk segera melarikan diri. Dia bukan orang bodoh, karena dia tahu bahwa berlari adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup dari teknik pedang kuat milik King Fengli. Kau tidak bisa lari sekarang. Temui ajalmu. Sambil mencibir, Li Qingshan menebaskan pedangnya dan memenggal kepala Raja Harimau Merah. Puci. Kepala Raja Harimau Merah melayang disertai muncratnya darah, dan matanya penuh penyesalan dan ketakutan. Celepuk. Tubuh Crimson Tiger King jatuh ke sungai magma dan seketika hancur hingga hanya tinggal kerangka. Semua orang di sekitar menatap King Fengli dengan ketakutan. Wow, teknik yang luar biasa. Secercah keterkejutan muncul di wajah menawan Raja Iblis Api. Dia telah melihat dalam satu pandangan bahwa Raja Harimau Merah Tua satu tingkat lebih tinggi daripada King Fengli, tetapi hasil yang mengejutkan menunjukkan bahwa King Fengli memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat karena tekniknya yang lebih kuat. Fiu wah wah. Lili mengulurkan tangannya dan mengambil ketiga buah api itu. Ia segera menghalau semua manusia magma yang mencoba menghalanginya dengan satu pukulan, lalu melompat ke tepi sungai magma. Tidak. Li Qingfeng mengambil ketiga buah api itu. Wajah kepala suku Huozu menjadi gelap karena cemas karena hanya 3 buah api berharga yang matang setiap 100 tahun. Namun dengan kepala Huozu dan Raja Iblis Api yang keduanya terluka parah, King Fengli menjadi yang terkuat di antara ketiganya. King Fengli, serahkan buah-buah berapi itu, kata kepala Huozu dengan suara dingin. Hehe, kau bukan tandinganku sekarang karena kau terluka, jadi bagaimana kau akan membuatku menyerahkan buah-buah itu? Sambil tersenyum tipis, kata King Fengli dengan acuh tak acuh. Mata indah Raja Iblis Api menoleh padanya dan berkata, King Fengli, lebih baik kau bunuh ketua Huozu sekarang karena dia akan mengejarmu untuk mengambil kembali buah api itu begitu kekuatannya pulih. Sialan. Wajah kepala suku Huozu menjadi gelap mendengar kata-katanya, terkejut bahwa iblis perempuan itu telah menyuruh King Fengli untuk membunuhnya. Setelah berpikir sejenak, Li Qingfeng berkata dengan suara rendah, kakak cantik mungkin benar. Lebih baik aku membunuhmu atau kau akan mengejarku setelah kau pulih dari lukamu. Kemudian, King Fengli berjalan ke arah kepala suku dengan pedang di tangannya dan aura pembunuh terpancar dari matanya. Tunggu, kau tidak bisa membunuhku. Orang tua, kau musuhku. Kenapa aku tidak bisa membunuhmu? Akulah pemimpin para manusia magma dan akulah yang mengendalikan letusan gunung berapi di pulau ini. Gunung berapi itu akan meletus begitu aku mati, dan semua orang serta binatang iblis di pulau ini akan ikut mati bersamanya, sang pemimpin memperingatkan. Puci. Sambil terkekeh, Li Qingfeng berkata dengan nada menghina, kau menganggapku anak 3 tahun. Kebohongan macam apa itu? Kau benar-benar mengada-ada. Dia tidak berbohong. Begitu dia mati, gunung berapi itu akan meletus, meskipun tidak ada yang bisa memprediksi seberapa dahsyatnya, kata Raja Iblis Api sambil mengedipkan mata. Apa? Kau tahu itu dan masih menyuruhku membunuhnya? Li Qingfeng menatap Raja Iblis Api tanpa berkata-kata, berpikir bahwa dia telah mempermainkannya. Merasakan ketidakpuasan King Feng, Raja Iblis Api berkata, aku tidak yakin sampai dia memastikan kecurigaanku tadi. Lili memutar matanya. Jika dia membunuh kepala suku, semua orang akan mati dalam letusan gunung berapi. Namun, King Fengli tidak dapat mengabaikan fakta bahwa kepala suku akan datang menjemputnya setelah dia pulih. Kepala suku Huozu, aku tidak bisa membunuhmu, tetapi aku akan menghancurkan dantianmu dan melumpuhkan kultivasimu, kata King Fengli dingin sambil mengarahkan pedangnya ke dantian kepala suku. Wajah kepala suku Huozu memucat ketakutan. Ia akan menjadi orang yang sia-sia jika dantiannya dihancurkan. Dantian adalah tempat seorang kultivator menyimpan esensi vitalnya, dan jika ia dihancurkan, itu adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian. King Fengli, jangan hancurkan dantianku. Aku harus. Kau akan membunuhku saat kau pulih dari lukamu. Aku akan bersumpah bahwa aku tidak akan mencoba membunuhmu saat aku pulih. Itu terlalu mudah bagimu. Jika kau ingin mempertahankan dantianmu, kau harus bersumpah untuk tidak membunuhku dan menyerahkan harta para manusia magma kepadaku. Dia tahu bahwa manusia magma pasti memiliki beberapa harta karun unik untuk melindungi mereka dari magma yang terbakar. Melihat pedang yang mengarah ke dantiannya, ekspresi kepala suku berubah beberapa kali. Akhirnya, ia berkata dengan pasrah, baiklah. Aku akan memberimu mutiara vulkanik, yang dapat membantumu bergerak bebas di magma tanpa terbakar olehnya. Mutiara vulkanik. Li Qingfeng sangat gembira mendengar kata-katanya.
Ia telah mencapai tingkat pertama tubuh api penyucian fana dengan menempa dirinya dalam guntur dan kilat. Untuk mencapai tingkat kedua, ia perlu menempa tubuhnya dalam magma. Kini, dengan perlindungan yang ditawarkan mutiara vulkanik, ia akhirnya dapat menemukan cara untuk maju ke tingkat berikutnya. Lili Qingfeng tahu bahwa jika ia terus berlatih teknik tubuh api penyucian fana, ia akhirnya akan mendapatkan tubuh abadi. Ia tidak sabar untuk mempraktikkannya. Bab 967. Menamparkan pantat si cantik. Karena dia tidak ingin dantiannya hancur, kepala Huozu mengeluarkan mutiara merah dan memberikannya kepada King Fengli. Ukurannya sama dengan mutiara guntur, tetapi warnanya berbeda. Mutiara guntur berwarna hitam dengan sedikit warna merah, sementara mutiara ini berwarna merah seluruhnya dan memiliki pancaran merah yang bersinar di intinya. Permata ini adalah mutiara vulkanik dan harta karun manusia magma. Mutiara itu sangat berharga bagi klan mereka dan mereka tidak akan mengambilnya dalam keadaan normal. Namun, demi menyelamatkan nyawanya, ia harus mengambil mutiara itu, karena pada akhirnya, ia menganggap mutiara itu lebih rendah daripada nyawanya sendiri. Energi api yang begitu kuat. Mata King Fengli dipenuhi panas hanya dengan satu sentuhan mutiara. Mutiara vulkanik, sebagaimana tersirat dari namanya, terbentuk di dalam gunung berapi dan memiliki kekuatan untuk menghalangi panas dari sungai lava. King Fengli menggunakan kekuatan mentalnya untuk merasakan suhu di dalam mutiara, dan suhunya mencapai ribuan derajat yang menyengat. Jika praktisi lain yang melakukannya, mereka pasti sudah terbakar panas, tetapi Lili berbeda. Mentalitas dan fisiknya sangat kuat dan mampu menahan panas. Terima kasih atas mutiara vulkaniknya. Aku akan menepati janjiku, kata King Fengli. King Fengli merasa puas dengan sikap kepala Huozu, jadi dia mengampuni nyawanya. Kepala suku Huozu menatap King Fengli dengan ekspresi rumit dan berjanji, aku berjanji tidak akan pernah mengejar King Fengli atau mengambil buah apinya setelah lukaku pulih. Lili tersenyum setelah mendengar janji kepala suku Huozu. Lalu, ia melompat ke dalam lava di hadapan tatapan kaget semua orang. Bos, raut wajah Taois berubah dan dia berteriak. Daois, jangan ganggu bos kita. Dia mungkin sedang latihan, kata Alice sambil memelototi Daois. Alice mengerti King Feng dan tahu dia tidak akan melakukan hal yang tidak masuk akal tanpa alasan apapun. Dia benar, King Fengli sedang berlatih. Saat tubuhnya memasuki lahar, mutiara vulkanik membentuk perisai merah dan menghalangi semua lahar menyentuh tubuhnya. Meskipun lavanya tersumbat, panasnya masih keluar melalui perisai. Lili menyilangkan kakinya dan mulai mengaktifkan teknik tubuh api penyucian fana tingkat kedua. Teknik ini menggunakan panas dari lava untuk menempa fisiknya. Kulit Lili menjadi sangat merah, hampir seperti lobster yang sudah matang. Urat-uratnya terlihat dengan mata telanjang dan juga berwarna merah menyala. Akibat suhu yang tinggi, kulitnya mengering dan serpihan-serpihan kulit mati mengelupas. Seluruh tubuhnya menjadi semerah lava yang mengelilinginya. Bukan hanya kulitnya saja yang berevolusi, otot, tulang, dan organnya pun semuanya berevolusi dan berubah menjadi warna lava. Prosesnya memang menyakitkan, tetapi Lili King Feng terus maju. Ia tahu bahwa ia harus menahan rasa sakit selama proses pelatihan. Setelah setengah jam, King Fengli merasa seluruh fisiknya telah ditempa. Dia menggunakan jari telunjuknya untuk menyentuh lava di luar perisai, dan tidak terjadi apa-apa. Akhirnya aku mencapai level kedua dari teknik tubuh api penyucian fana. Rasa gembira menyelimuti hati Li Qingshan saat ia merasakan aliran lahar. Saat ini kulit dan kekuatan otot King Fengli tak terkalahkan, tidak terjadi apa-apa bahkan ketika ia menyentuh lahar. Bangku gelombang. King Fengli melompat kembali ke tanah dari kedalaman lahar. Bos, kenapa kulitmu merah? Taois adalah orang pertama yang melihat penampilan aneh King Feng. Lili melambaikan tangan dan berkata, tidak apa-apa. Malahan, menurutku aku terlihat lebih baik dengan cara ini. Kepala suku Huozu berkata dengan suara terkejut, kau, warna kulitmu sama dengan lahar. Kau bisa menahan panasnya lahar sekarang. Alasan mengapa kepala Huozu dapat menahan panas adalah karena ia dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan ini, tetapi King Feng berasal dari atas tanah dan seharusnya tidak dapat menahan panas. Dengan kemungkinan mempraktikkan teknik seni bela diri yang tak terkalahkan, ekspresi kepala Huozu berubah dan dia menatap King Fengli dengan sedikit rasa hormat. Lili King Feng tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Su Huo. Sebaliknya, ia berjalan menuju Raja Iblis Api. Kakak cantik, apa kau butuh bantuanku? Perutmu ditusuk pisau besar. Li King Feng menatap Raja Iblis Api dan tersenyum. Raja Iblis merasa malu dengan tatapan Li King Feng dan berkata, apa yang kau lihat? Aku tidak butuh bantuanmu. Kakak cantik, kau dulu salah satu dari 10 Raja Iblis ayahku, bagaimana mungkin aku tahan melihatmu terluka? Ayo, aku akan membawamu keluar dan mengobatinya. Li King Feng tersenyum dan mengulurkan telapak tangannya. Raja Iblis Api ingin menghindari telapak tangannya, tetapi kecepatannya terhambat oleh pendarahannya yang berlebihan dan dia langsung dipegang oleh King Fengli.
Li Qingfeng tersenyum dan berkata, kamu begitu sombong beberapa saat yang lalu. Apa yang terjadi? Raja Iblis Api kesal dengan tatapan sombong Li Qingfeng. Ia ingin meninjunya, tetapi Li Qingfeng menangkis tinjunya dengan mudah. Kau tidak dalam kondisi prima untuk melawanku karena lukamu, kata King Feng Li. King Feng Li merasa kesal pada Raja Iblis ini karena dia memandang rendah dirinya. Dia akan menggunakan kesempatan itu dan memberinya pelajaran, dia ingin dia tahu apa konsekuensinya jika membuatnya marah. Lily telah melihat banyak wanita cantik sebelumnya. Suelin yang dingin, Ruyan Liu yang menggoda, Xiao Yue Zhang yang polos, dan Raja Iblis Api yang dewasa. Mereka sangat sukses memikat berbagai macam pria. King Feng Li, lepaskan aku, kata Raja Iblis Api dengan malu-malu. Meskipun cantik, ia belum pernah menjalin hubungan sebelumnya. Ia malu dengan kedekatannya dengan King Feng. Sayangnya, dia terluka, atau dia akan memberi pelajaran pada King Feng Li. Asalkan kau berjanji menjadi pelayanku, aku akan melepaskanmu, kata King Feng Li dengan nada sombong. Li King Feng tahu bahwa ia harus menjadikannya pengikutnya selagi ia masih terluka. Jika ia menunggu untuk merekrutnya setelah ia pulih, ia pasti akan hancur. Dalam mimpimu, aku tidak akan melayanimu, Raja Iblis Api menatap tajam ke arah Li King Feng. Jika tatapan bisa membunuh, Li King Feng pasti sudah mati 10 kali. Bab 968. Iblis betina jatuh pingsan. Ayah. King Feng Li langsung menepuk pantatnya dan suaranya memenuhi seluruh tempat terbuka itu. Kau, beraninya kau menamparkan bagian tubuhku itu. Wajah Raja Iblis Api memerah dan matanya dipenuhi amarah. Sungguh memalukan. Sebagai Raja Iblis tingkat akhir alam roh sejati, pantatnya ditampar oleh seorang pria di depan semua orang. Dia menatap Lily dengan wajah marah. Jika tatapan bisa membunuh seseorang, dia pasti sudah mati ribuan kali. Tatapan semua orang tertuju pada King Feng dan Raja Iblis Api. Terutama Ketua Huozu, ia harus menyeka keringat di dahinya. Li King Feng terlalu jahat, dan ia senang telah memberikan mutiara vulkaniknya kepada Li King Feng. Jika tidak, ia sendiri yang akan dipermalukan, bahkan mungkin ditampar. Tim taring serigala kehabisan kata-kata. Mereka takut ketika kekuatan Raja Iblis Api pulih, dia akan membunuh Li King Feng. Kesombongan dan kepercayaan diri King Feng Li mengejutkan semua orang. Kakak cantik, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Maukah kau menjadi pelayanku? Tanya Li King Feng. Ia memutuskan untuk menjadikan Raja Iblis miliknya. Dengan begitu, ia akan memiliki pengawal kuat lainnya. Dalam mimpimu. Setelah aku pulih, aku akan membunuhmu. Raja Iblis Api menatap Li King Feng dengan niat membunuh yang meluap-luap. Kakak cantik, sepertinya hukumannya belum cukup, kata King Feng Li sambil tersenyum dingin. Papa. King Feng Li mengeluarkan tangan kanannya dan menamparkan pantat Raja Iblis beberapa kali. Kerumunan mulai bertanya-tanya apakah mereka sedang bermimpi atau tidak. Mereka semua memandang Li King Feng dengan iri. Raja Iblis Api adalah makhluk terkuat di pulau itu dan telah menindas banyak orang dan binatang buas. Namun, kini ia yang dihukum oleh Li King Feng. Dia sangat marah. Dia adalah Raja Iblis, tapi sekarang dia ditampar pantatnya oleh orang lain. Jadilah pelayanku dan aku akan berhenti. Dalam mimpimu. Karena kamu keras kepala sekali, kurasa aku harus merobek bajumu, kata King Feng Li sambil tersenyum, tetapi suaranya seperti iblis cabul. Raja Iblis Api ketakutan dan wajahnya memucat. Jika Li King Feng benar-benar merobek pakaiannya, dia tidak akan bisa muncul di depan umum lagi. King Feng Li, kamu tidak bisa melakukan itu. Jika kau menjadi pelayanku, maka aku tidak akan melakukannya. Baiklah, aku akan menjadi pelayanmu. Raja Iblis menatap Li King Feng dengan marah. Li King Feng memilih untuk menyerah. Meskipun ia memilih untuk mengalah, ia mengutuk Li King Feng dalam hatinya. Dalam benaknya, Li King Feng adalah bajingan yang tak tahu malu. Kata Li King Feng, benar sekali. Sayang sekali kamu belum punya pacar. Raja Iblis berpikir, bukan urusanmu aku punya pacar atau tidak. Ia tidak mengatakannya keras-keras karena takut pada Li King Feng. Ayo pergi, aku akan mengobati lukamu. King Feng Li berjalan keluar sambil menggendong Raja Iblis berapi. Raja Iblis kelelawar ungu dan tim taring serigala mengikuti King Feng Li saat dia pergi, dan para manusia magma tidak berani menghalangi mereka. Ada lubang besar di perut Raja Iblis Api, bekas tusukan pisau kepala suku Huozu. Lubang itu berdarah dan pakaiannya menjadi merah, dan ia sangat pucat karena pendarahan hebat. Setelah menjelajah, King Feng menemukan sebuah gua. Kalian tunggu di luar. Aku akan mengobatinya di dalam, perintah Li King Feng sambil membawa Raja Iblis ke dalam gua. Gua itu sangat besar dan memiliki kolam kecil dengan air jernih. Ada kolam. Aku bisa membersihkan lukamu, kata Li King Feng sambil tersenyum. Karena pendarahan hebat, wajah Raja Iblis menjadi sangat pucat dan tubuhnya lemah. Ia diseret oleh Li King Feng ke dalam genangan air.
King Feng Li menurunkan Raja Iblis dan mengulurkan telapak tangannya. Bajingan, apa yang kau lakukan? Tanya Raja Iblis Api dengan marah. Li King Feng berkata, lukamu sangat besar dan tubuhmu berlumuran darah. Aku perlu membantumu membersihkannya agar tidak terinfeksi. Aku tahu cara membasuh lukaku. Kau tidak dibutuhkan, wajah Raja Iblis Api memerah, tetapi dia bersikeras bahwa dia tidak membutuhkan bantuannya. Kakak cantik, kamu yakin tidak butuh bantuanku? Ya. Berbaliklah dan aku akan melakukannya sendiri. Baiklah. Hati-hati, jangan sampai jatuh ke kolam, kata Li King Feng. Tentu saja tidak. Raja Iblis Api tidak senang dengan nada mengejek Li Qingshan. Ia sudah sampai pada titik di mana melihat wajahnya saja sudah membuatnya kesal. Hanya dengan satu langkah, ia merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Luka itu disebabkan oleh perangkat spiritual tingkat bumi, sehingga kerusakannya sangat parah. Ia merasa kepalanya pusing saat berdiri di dekat air. Tubuhnya menjadi tidak stabil dan dia terjatuh ke dalam air, menimbulkan cipratan besar. Tangan Raja Iblis Api melambai-lambai di atas air. Ia tidak bisa berenang dan takut tenggelam. Selain itu, ia terluka parah dan telah menelan banyak air. Ia ingin berteriak minta tolong, tetapi air terus masuk ke mulutnya. Air yang masuk ke saluran pernapasannya dan rasa sakit dari luka-lukanya membuatnya pingsan. Li King Feng mendengar suara itu dan berbalik. Saat ia menoleh, Raja Iblis Api sudah sepenuhnya tenggelam ke dalam air dan hampir tenggelam ke dasar. Dasar bodoh. Aku sudah bilang hati-hati, tapi kau malah jatuh, tegur Li King Feng dengan kesal. Meskipun kesal, ia tetap harus menyelamatkannya. Ia terjun ke air dan meraih tubuhnya. Sekalipun dia kuat, dia menjadi tidak sadarkan diri dan tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Li King Feng membawanya kembali ke tanah. Melihat tubuhnya yang terpahat sempurna, King Feng menjadi bergairah. Tetapi kemudian dia ingat bahwa dia tidak sadarkan diri, jadi dia harus menekan pikirannya dalam kepalanya. Bab 969. Jangan malu, saudari cantik. Aku pria yang sangat baik. Kalau itu pria lain, dia pasti tidak akan melepaskan iblis wanita ini, pikir King Feng kagum, sambil memandangi wajah Raja Iblis Api yang tertidur dengan penuh keseksian dan bentuk tubuh jam pasirnya. Berbicara tentang karakternya sendiri, King Feng selalu bangga akan hal itu. Ia percaya bahwa dirinya adalah orang baik, orang yang luar biasa baik, dan selalu membantu mereka yang sedang menghadapi kesulitan. King Feng juga bertarung dengan orang-orang, namun ia hanya bertarung dengan orang jahat, kebanyakan penjahat biasa yang datang kepadanya untuk mencari masalah. Sayang sekali Raja Iblis Api pingsan dan tidak bisa mendengar apa yang dikatakan King Feng. Jika dia mendengarnya, dia pasti akan sangat marah dan membunuhnya dengan satu pukulan. Bagi Raja Iblis Api, King Feng bukanlah orang baik. Ia selalu memiliki kesan buruk terhadap King Feng, bahkan sangat buruk. Kamu pingsan, jadi bagaimana aku harus mengobatimu? Tanyanya sambil berpikir, dan tiba-tiba sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Ketika orang lain tenggelam dan pingsan, beginilah pengobatannya, pikirnya sambil memuji dirinya sendiri karena begitu cerdas. Karena Raja Iblis Api terluka, jatuh ke dalam kolam, dan pingsan karena menelan terlalu banyak air, semuanya akan baik-baik saja jika dia berhasil memuntahkan air itu. King Feng segera mewujudkan pikirannya, dia bergerak ke samping Raja Iblis Api dan merawatnya dengan menyalurkan saripati vitalnya untuk menarik air, dan memaksai mengalir keluar dari mulut Raja Iblis Api. Setelah 15 menit, King Feng mengeluarkan semua air kolam dari tubuh Raja Iblis Api, dan menjadi kelelahan. Menjadi orang baik memang melelahkan, tetapi selama dia menyelamatkan orang, King Feng merasakan kepuasan batin yang kuat. Raja Iblis Berapi terbangun, perlahan membuka matanya, dan wajah King Feng muncul di matanya. Ahaha, dasar brengsek. Raja Iblis Api segera menjauh dari King Feng dan menjerit. Ia pikir ia sedang bermimpi, tapi kini rasanya tidak. Semuanya nyata. Ciuman pertamanya direnggut oleh pria keji ini karena ia pikir pria itu menyelamatkannya dengan memberikan bantuan pernapasan. Raja Iblis Api adalah seorang wanita, wanita yang cantik. Faktanya, dia belum pernah punya pacar, apalagi melakukan hal-hal yang lebih intim. Dia sangat marah dengan perilaku King Feng. Melihat Raja Iblis Api tiba-tiba terbangun, King Feng terkejut dan segera minggir. Kakak cantik, aku bukan orang brengsek, jangan salahkan aku, kata King mencoba menjelaskan, tetapi penjelasan ini terdengar rapuh dan mencurigakan. Kalau kamu bukan orang brengsek, kenapa kamu melakukan itu kepadaku? Kamu jatuh ke kolam dan pingsan, jadi aku menyelamatkanmu dengan mengeluarkan air kolam darimu. Aku orang baik. Kalau kamu orang baik, dunia ini pasti nggak akan ada orang jahat. Dasar brengsek. Raja Iblis Api tersipu malu, lalu berteriak pada King Feng. Raja Iblis Api sangat kesal karena ciuman pertama yang disayanginya selama ini telah hilang, dan si brengsek itu, King Feng, lah yang merenggutnya.
Raja Iblis Api benar-benar ingin menginjak-injaknya karena meninjunya sampai mati saja tidak akan cukup. Namun, karena ia terluka, dan kekuatan King Feng sangat kuat, ia jelas bukan tandingannya. Ia hanya bisa membayangkan kejadian itu terjadi di dalam kepalanya. Tapi, akankah Raja Iblis Api meninggalkannya sendirian? Tentu saja tidak. Ia sudah bertekad, setelah pulih dari cederanya, ia akan memberi pelajaran berat kepada King Feng. Ia akan memukulnya sampai kepalanya bengkak seperti babi. Saudari cantik, coba pikirkan, kau sedang mencuci lukamu dan jatuh ke kolam, pingsan. Akulah yang menyelamatkanmu, dan kalau bukan karena aku, kau pasti sudah mati sekarang, kata King Feng, sedikit kecewa. Raja Iblis Api memikirkannya, dan akhirnya ingat. Itulah yang baru saja terjadi. Tetapi meskipun King Feng menyelamatkannya, Raja Iblis Api masih marah. Wanita tidak pernah bisa bersikap rasional saat sedang marah. Meskipun begitu, dia tetap membenci Raja Iblis Api karena menyelamatkan nyawanya. Tiba-tiba, Raja Iblis Api merasakan gelombang rasa sakit. Ia menjadi pucat, dan keringat sebesar kacang jatuh dari dahinya. Ia merasakan sakit yang teramat sangat, dan rona kemerahan di wajahnya pun menghilang, wajahnya menjadi pucat pasi tanpa warna. Ia meringkuk dan kesulitan bernapas. Kamu baru saja jatuh ke kolam, jadi lukanya pasti terinfeksi. Kalau kamu tidak segera mendapatkan perawatan yang tepat, kamu akan mati. King Feng menatapnya dengan tatapan gugup. Luka di sekitar perut Raja Iblis Api menghitam, dan di beberapa bagian, warnanya hilang sama sekali. Otot-ototnya tampak menyusut. Ekspresi wajah Raja Iblis Api berubah saat ia menyadari bahwa apa yang dikatakan King Feng benar. Karena alat spiritual tingkat bumi milik kepala klan magma memberikan pukulan berat ke perutnya dan ia juga jatuh ke dalam kolam, lukanya berdarah banyak dan juga terpapar bakteri. King Feng melangkah maju, dan siap membantu Raja Iblis Api merawat tubuhnya. Brengsek, apa yang akan kau lakukan? Menurutmu apa yang akan kulakukan? Tentu saja, aku akan mengobati lukamu. Tapi, tetap saja. Kakak cantik, berhentilah bilang, tapi. Kalau terus begini, kamu bisa mati. Dan kalaupun kamu tidak mati, bekas luka akan tetap ada di tubuhmu. Meskipun Raja Iblis Api tidak senang dengan King Feng, dan dia menyadari hal itu, dia juga tahu bahwa dia harus menyelamatkan wanita ini karena dia adalah salah satu dari 10 Raja Iblis yang akan menjadi tangan penolongnya di masa depan. Mendengar tubuhnya mungkin terluka, wajah Raja Iblis Api berubah, dan ia berhenti bicara. Setiap wanita peduli dengan penampilan mereka, dan Raja Iblis Api pun tak terkecuali, ia tak ingin ada bekas luka di tubuhnya. King Feng memperhatikan bahwa Raja Iblis Api telah berhenti berbicara, dan mengerti bahwa dia telah menerima permintaannya. Kakak cantik, aku akan mulai perawatannya. Setelah menenangkannya, King Feng mulai merawatnya. Tidak apa-apa jika King Feng diam saja, tapi kata-kata itu justru membuat Raja Iblis Api tersipu, dan wajahnya semerah apel. Ia mengedipkan mata padanya, dan jantungnya berdebar kencang. Terdapat lubang besar di tubuh Raja Iblis Api, yang tersisa setelah ia ditusuk dengan pedang. Luka itu dikelilingi jaringan hitam melingkar, tampak mengerikan. Wajah King Feng serius, dan ia dengan hati-hati membersihkan darah dan kotorannya. Setelah membersihkannya, King Feng mengambil beberapa herba dan mengunyahnya hingga menjadi pasta, lalu mengoleskannya pada lukanya. Saat King Feng sedang menambal lukanya, dia melirik sekilas ke arahnya, yang membuat wajah Raja Iblis Api semakin merah. Raja Iblis Api ingin marah, tetapi dia ingat bahwa King Feng sedang mengobati lukanya jadi dia harus menahan amarahnya untuk saat ini. Berpikir tentang bagaimana King Feng mengunyah ramuan herbal untuknya dan mengobati lukanya, dia mulai memiliki perasaan campur aduk. Raja Iblis Api kenal banyak pria, tetapi King Feng sangat istimewa dan menonjol di antara yang lainnya, meninggalkannya dengan perasaan yang rumit. Setengah jam kemudian, setelah selesai membersihkan dan mengobati luka-lukanya, jantungnya berdebar kencang saat menyadari bahwa wanita itu menatapnya dengan tatapan bingung. Kakak cantik, apakah kau baru saja jatuh cinta padaku, canda King Feng. Brengsek. Aku tidak melakukannya, gerutu Raja Iblis Api sambil tersipu malu. Dia sangat berterima kasih karena King Feng mengobati lukanya, tetapi sekarang setelah dia bercanda dengannya, rasa terima kasihnya hilang dan hanya amarah yang tersisa. Bab 970. Menjinakkan Iblis Betina. Baiklah, adik cantik, jangan marah lagi, ini buah api untukmu. King Feng Li menyeringai, mengeluarkan buah api dan memberikannya kepada Raja Iblis Api. Wajah Raja Iblis Api yang memerah menunjukkan kebingungannya, dan ia pun berseru, buah api adalah buah spiritual dan butuh 100 tahun untuk menumbuhkan 3 buah. Kau yakin ingin memberikan satu kepadaku? Raja Iblis Api datang ke Pulau Api Merah demi buah api tersebut, dan ia menunggu lebih dari 10 tahun, menghabiskan seluruh masa mudanya di sini, hanya demi buah roh ini. Namun, ia tak pernah menyangka seorang pria akan memberikannya begitu saja. Ya,
kaulah nonaku sekarang, ups, maksudku kaulah temanku sekarang. Tentu saja aku akan memberimu satu. Li Qingfeng terbata-bata, tetapi segera mengubah ucapannya. Raja Iblis Api tengah menatap tajam buah api itu dengan matanya yang mempesona, jadi dia tidak mendengar ucapan King Feng Li dengan jelas, yang mana hal itu melegakan bagi King Feng Li. Mengenai betapa berharganya buah api itu, Raja Iblis Api jelas mengetahuinya. Buah itu adalah harta karun bagi semua orang yang mempraktikkan esensi vital elemen api karena dapat membantu mereka maju ke tingkat kultivasi berikutnya. Bayangkan, ia telah menunggu buah api ini selama 15 tahun. Namun, Raja Iblis Api tidak pernah menyangka bahwa Li Qingfeng akan memberinya hadiah seperti itu. Pada saat ini, ia menatap Li Qingfeng dengan tatapan yang lebih bingung. 15 tahun yang lalu, sang penakluk, Tuan Ketiga Li, berjanji untuk mencarikan buah api untuk Raja Iblis Api, tetapi ia gagal melakukannya. Tanpa diduga, Li Qingfeng lah yang memenuhi janji itu. Raja Iblis Api berterima kasih kepada Li Qingfeng dalam hatinya dan mengambil buah api itu. Sungguh sulit bagi seorang iblis wanita dengan harga diri sebesar ini untuk menunjukkan rasa terima kasihnya kepada orang lain. Baiklah, aku akan mengawasimu di luar. Silakan kau serap buah api ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Li Qingshan pergi. King Feng Li, kurasa aku tidak akan membunuhmu setelah lukaku pulih sebagai imbalan atas buah api ini. Raja Iblis Api menggigit bibir bawahnya, dan mendesis. Raja Iblis Api berhenti ragu-ragu, dan langsung menggigit buah api itu. Rasanya seperti apel, tetapi ketika digigit, cairan merah tua yang mengandung energi esensi vital gaya api yang melimpah mulai mengalir keluar. Bang! Brak! Buah api itu mengandung terlalu banyak esensi vital elemen api, sebanyak ombak laut. Ini adalah energi dari penyerapan lava cair selama 100 tahun, sehingga energi itu menyerbu tubuh Raja Iblis Api dengan panik. Luka Raja Iblis Api sembuh dalam sekejap mata. Energi ekstra itu bagaikan gelombang laut seismik, menghantam perut bagian bawahnya. Pada posisi perut bagian bawahnya, inti spiritual berputar dengan cepat, sedemikian rupa sehingga mata telanjang tak dapat melihatnya. Hanya gerakan berputar yang terus-menerus itu yang terlihat, dan energi vital berkumpul di sana, mengembun, menyerap, dan mengembun lagi. Inti spiritual awalnya berwarna cian, tetapi seiring menyerap lebih banyak energi vital, ia mulai berubah, dan akhirnya menjadi merah. Inti spiritual berwarna cian melambangkan inti spiritual terkondensasi dari alam roh sejati, sedangkan inti spiritual berwarna merah melambangkan alam roh bumi. Aku berhasil mencapai alam roh bumi. Energi yang terkandung dalam buah api itu sungguh kuat. Merasakan inti spiritual berwarna merah di perut bagian bawahnya, kebahagiaan mengubah wajah Raja Iblis Api yang berembun. Dia akan merasa puas jika berhasil mencapai tingkatan puncak alam roh sejati, tetapi dia tidak tahu bahwa energi dari lava cair selama ratusan tahun yang tersimpan dalam buah api itu begitu kuat hingga membuat inti spiritualnya yang berwarna cian berevolusi menjadi inti spiritual merah. Ledakan. Kekuatan dahsyat terpancar dari tubuh Raja Iblis Api. Saat ia mengangkat tangan kanannya, seberkas cahaya merah melesat keluar, menciptakan lubang besar di puncak gunung yang jauh. Dek, dek, dek. Bertonton batu berjatuhan dari puncak gunung, seolah-olah telah terjadi longsoran batu. Sekujur tubuh Li Qingfeng kotor oleh debu, dan ia merasa sangat kesal. Ia berbalik dan melihat cahaya merah memancar dari tubuh Raja Iblis Api. Kekuatannya luar biasa, dan cahaya yang terpancar darinya hampir membutakannya. Dari Raja Iblis berapi, King Feng Li merasakan rasa takut, rasa yang sama yang diberikan Paus. Kau berhasil mencapai alam roh bumi, tanya King Feng Li tergagap, jantungnya berdebar kencang. Alam roh bumi, astaga, alam roh bumi. Itu jauh lebih kuat daripada alam roh sejati. Li Qingfeng menjadi gila. King Feng tahu betul kekuatan alam roh bumi. Di benua harimau, Paus berada di alam roh bumi dan dia telah menjebak Li Feng dengan tabir cahaya alam, hampir membunuhnya. Puh! Raja Iblis Api mengangkat tangan kanannya, membentuk tabir cahaya alam merah dan langsung menjebak King Feng Li. Sial, kenapa aku membawa sial? Aku hanya berharap iblis betina itu tidak menggunakan tabir cahaya alam dan menjebakku, dan dia langsung melakukannya. Li Qingfeng merasa tertekan. Di dalam tabir cahaya alam, King Feng Li tidak dapat bergerak sedikit pun, dan hanya dapat menatap lurus ke arah Raja Iblis Api. Kakak cantik, apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Pertanyaan bagus, kamu sudah memukulku berkali-kali beberapa waktu lalu, sekarang giliranku. Kakak cantik, kau tidak bisa. Aku tidak hanya menyelamatkan hidupmu, aku juga memberimu buah api. Kau seharusnya tidak tahu berterima kasih. King Feng Li, kalau kau tidak menyelamatkanku dan memberiku buah api, aku pasti sudah membunuhmu sekarang. Aku berbelas kasih padamu dengan tidak membunuhmu,
tapi kau harus membiarkanku memukulmu di sana, desis Raja Iblis Api sambil menunjuk pantat King Feng. Raja Iblis Api itu arogan, bengis, dan kejam, tetapi ia tahu mana yang benar dan mana yang salah, itulah sebabnya ia tidak membunuh Li King Feng. Namun, karena Li King Feng telah memukulnya, di sana, ia bersumpah untuk membalas dendam. Raja Iblis Berapi mendekati Li Qingshan, mengulurkan tangannya dan menamparkan pantatnya. Aduh, sakit sekali, kata King Feng tanpa bisa menggerakkan tubuhnya. Ia pun membuka mulutnya lebar-lebar, berpura-pura kesakitan. Meskipun King Feng Li berteriak kesakitan, dia merasa senang di dalam hati. Papa. Mendengar Lili yang menjerit kesakitan, Raja Iblis Api gembira dan merasa hukumannya efektif. Ia kemudian menggunakan tangannya yang seputih salju dan mulai menamparkan Lili lagi. Raja Iblis Api bukanlah orang bodoh, dan setelah beberapa saat menyadarinya, dia melihat bahwa King Feng Li tidak ingin berteriak kesakitan tetapi malah menikmatinya. Brengsek, kau mempermainkanku lagi, geram Raja Iblis Api. Raja Iblis Api akhirnya menyadari bahwa King Feng Li membiarkannya memukulnya dengan sengaja. Kakak cantik, teruskan saja. Aku berhenti di sini, aku tak seharusnya membuat orang brengsek sepertimu marah. Ledakan. Aura kekuatan yang dahsyat terpancar dari tubuh Raja Iblis Api. Ia menatap dingin ke arah Li King Feng, dan berkata, aku ini makhluk roh duniawi, tak mungkin aku bisa menjadi pelayanmu. Tapi karena kau telah menyelamatkan hidupku, aku bisa bergabung kembali dengan 10 Raja Iblis, dan melindungimu selama setahun. Li Feng memikirkannya, lalu menyetujuinya. Tidak realistis bagi seorang penguasa alam roh duniawi untuk menjadi pelayan, karena menjadi pengawal adalah pilihan yang lebih baik. King Feng Li bertekad untuk perlahan-lahan menjinakkan iblis perempuan ini, sehingga dia bisa memiliki seorang jagoan di sisinya, seorang guru sejati yang dapat melawan paus. Ada pepatah lama yang mengatakan, tergesa-gesa akan sia-sia, gigit gajah satu persatu, dan jangan pernah terburu-buru. Segala sesuatu harus melalui proses selangkah demi selangkah. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.